Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Suzianti dengan NIM 2011047. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam akan mempresentasikan makalah saya dari mata kuliah Psikologi Agama dengan judul Sekularisme. Baik, langsung saja. Di sini ada 3 pokok pembahasan pada makalah saya. Yang pertama, definisi. Yang kedua, penyebab. Dan yang ketiga, kasus-kasus dari sekularisme ini. Nah, adapun definisi sekularisme secara etimologi, sekularisme berasal dari bahasa Latin, yaitu seculum, yang memiliki arti waktu tertentu atau tempat tertentu, atau lebih tepatnya menunjukkan kepada waktu sekarang dan di sini di dunia ini. Sehingga sungguh tepat jika seculum disinonimkan dengan kata worldly dalam bahasa Inggrisnya. Maka sekularisme secara bahasa bisa diartikan sebagai paham yang melihat kepada kehidupan saat ini saja dan di dunia ini, tanpa ada perhatian sama sekali kepada hal-hal yang bersifat spiritual, seperti adanya kehidupan setelah kematian yang notabene adalah inti dari ajaran agama. Nah, dapat disimpulkan bahwa sekularisme adalah suatu paham yang memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat dalam semua aspek kehidupan, baik dari sisi agama, dari ekonomi, pendidikan, politik, sosial, dan lain sebagainya. Selain itu, sekularisme juga memperjuangkan hak untuk bebas dari berbagai aturan-aturan dari ajaran agama. Di samping juga memberikan sifat toleransi yang tidak terbatas, termasuk juga antar agama. Dengan kata lain, sekularisme merujuk kepada kepercayaan bahwa kegiatan dan keputusan yang keseluruhannya berada dan dibuat oleh manusia. Tidak boleh ada peran dan campur tangan agama di dalamnya. Itulah definisi dari sekularisme. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang penyebab dari sekularisme. Di dalam makalah saya ada 3 penyebab. Yang pertama, setelah terjadi pengekangan oleh gereja yang menyekat pintu pemikiran dan penemuan sains, pihak gereja Eropa telah menghukum ahli sains seperti Kopernikus, Grandona, dan lain-lain yang mengutarakan penemuan saintifik yang berlawan dengan ajaran gereja. Lanjut, yang kedua yaitu kemunculan paham ini juga disebabkan tindakan pihak gereja yang mengadakan upacara agama yang dianggap berlawanan dengan nilai pemikiran dan moral, seperti perjualan surat pengumpulan dosa, yaitu seseorang boleh memberi surat pengampunan dengan nilai yang tinggi, dapat jaminan surga walaupun berbuat kejahatan di dunia. Nah, penyebab yang ketiga, di samping itu, sekularisme juga dilatar belakangi oleh penolakan terhadap dogma-dogma gereja yang cenderung memusuhi rasionalitas dan pengetahuan. Pemberangusan kaum rasionalis oleh gereja dengan mengatasnamakan pembasmian terhadap gerakan heretik atau yang biasa disebut dengan bid'ah. Di kemudian hari justru mengakibatkan perubahan radikal struktur masyarakat pada abad pertengahan. Lebih dari itu, gerakan ini juga diikuti oleh perubahan-perubahan yang menyangkut aspek-aspek idealitas gereja. Gejala-gejala inilah yang oleh Henry Piren, sebagaimana dikutip oleh Samsudin Ramadan, mengatakan bahwa gejala-gejala ini yang kemudian mempercepat terjadinya proses sekularisasi. Senada dengan Henry Piren, Trolles menyatakan bahwa kombinasi antara ketidakpuasan terhadap dominasi gereja yang eksploitatif dan dogma-dogma yang anti-rasionalitas berujung kepada sekularisasi. Itulah penyebab dari sekularisme. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang kasus-kasus sekularisme yang pernah ada. Nah, di sini saya mendapatkan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, pelanggaran penggunaan jilbab pada sektor kerja swasta. Lalu yang kedua, pergaulan bebas yang tidak lazim.
Yang ketiga, undang-undang yang tidak memihak kepada agama. Yang keempat, penggunaan sistem ekonomi kapitalis sebagai roda penggerak perekonomian negara. Yang kelima, mencampur urusan organisasi dengan urusan agama. Yang keenam, negara memperbolehkan pernikahan berbeda agama. Yang ketujuh, yaitu tidak mencampur adukan masalah perdagangan dengan urusan agama. Nah, itulah tadi kasus-kasus dari sekularisme yang mana itu sudah pernah terjadi di Indonesia ini sendiri. Mungkin hanya ini presentasi dari makalah saya yang mana berjudul sekularisme. Mungkin banyak sekali kurang dari apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye-bye.